Oke sobat, ya sekarang kita akan tutorial gimana caranya untuk mengkonfigurasi gateway supaya bisa disetting secara manual atau statik. Kan biasanya kita sering itu menggunakan DHCP atau kita menggunakan DHCP client untuk menambahkan IP gateway secara otomatis. Nah, kita itu sekarang akan menambahkan gateway secara manual, yaitu mungkin Bora udah tahu, kita akan menambahkan route list ya. Jadi gateway-nya itu kita tidak dapat, jadi kita terhubung ke ISP itu tidak lewat DHCP client, tapi kita terhubung ke ISP kita lewat route ya dengan menggunakan DHCP manual. Nah, sekarang saya mau coba reset dulu. Karena ini tadi bekas setting. Saya cek dulu ini mic-nya apakah jalan. Oke, jalan. Nah, setelah itu kalian harus tahu dulu IP gateway pada jaringan lokal. Jadi sebelum setting, kalian harus tahu IP jaringan lokal itu berapa, IP gateway jaringan lokal itu berapa. Nah, kalian bisa cek itu di command prompt atau di CMD dengan ngetik kode perintah IP config enter. Nah, di sini akan kosong kalau kalian ini kan ada Ethernet, ada WiFi. Jadi kalian pilihnya yang Ethernet. Nah, kalau di yang Ethernet kosong, berarti kalian terhubungnya ke MikroTik. Nah, kalau mau ngecek supaya ininya ada, itu harus dicolok ke internet terlebih dahulu. Jadi komputer kalian colok ke internet kalau kosong ya. Jadi pilih di sini. Nah, kalau sudah ada, nanti akan seperti ini. Ada gateway-nya. Ini tadi saya sempat hubungkan ke internet. Sekarang saya hubungkan lagi ke MikroTik. Jadi kalau kosong seperti ini, si internetnya cabut dulu, masukkan ke komputer supaya kita mendapatkan gateway-nya ini berapa. Nah, tapi pastinya sama akan mendapatkan satu-satu, jadi semuanya rata aja satu-satu untuk gateway-nya. Nah, ini cara untuk mengecek, untuk ngetes gateway-nya, karena setiap jaringan lokal itu biasanya ada yang diganti gateway-nya. Nah, kalau ini mah default. Jadi kita sekarang sudah punya untuk IP gateway-nya itu segini, 1.1. Nah, kita akan menambahkan di route-nya sesuai yang kita dapat di sini, itu 1.1. Ya, di sini kita close, terus kita cancel. Seperti biasa kita masuk. Jadi kita seperti biasa dulu aja. Untuk settingnya itu seperti biasa, kita setting IP address dulu. Nah, yang bedanya itu kita nanti kita login, kita connect. Nah, yang bedanya itu pada saat kita konfigurasi di addresses, kita langsung menambahkan ether untuk yang terhubung ke internet. Kan kita biasanya tidak menambahkan IP atau Ethernet, IP ke internet yang tidak terhubung ke internet. Kenapa? Karena internetnya akan dikasih oleh si DHCP client ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan, kenapa kita harus memberikan IP address pada ether yang terhubung ke internet? Karena kita akan menggunakan statis. Statis itu harus kita memberikan secara manual, secara manual gitu. Nah, caranya yaitu seperti biasa, tambah kita pilih ether yang terhubung ke internet. Nah, terus IP-nya itu harus satu segmen dengan gateway yang kita dapat. Nah, tadi kan kita dapat gateway itu udah berapa? 1.1. Nah, berarti harus satu segmen. Berarti berapa yang kita dapat? Yang kita dapat itu adalah 192.168.1.2. Nah, ini yang kita dapat. Atau nanti kalian boleh bebas aja lah berapa. Nah, ini udah ether 2 karena saya internet terhubung ether 2. Terus kita oke, nanti ini disesuaikan aja interface-nya, jangan disamakan dengan yang ini. Oke. Terus kita ke DNS
Nah di NS karena disuruhnya ke 88, jadi kita masukkan 88 di sini. Atau kalau bisa mah sama 8844. Ya, saya satu aja, oke. Ini sama sih ya untuk setting yang lainnya. Biar sekalian aja. Ini masquerade, general, chainnya source node, interface, kita pilih ether 2. Oke, nah sekarang kita tinggal menambahkan routes. Nah, kita masukkan IP route itu gateway yang tadi kita dapat. Yang tadi kita dapat itu berapa? Ya, betul. 1.1. 168.1.1. Dapatnya di mana? Dapatnya itu tadi yang di sini, di ping ya. Di ping yang Ethernet adapter. Tapi jangan yang pilih yang WiFi. Nanti tidak bisa connect. Kalau sudah tinggal di OK. Nah, pastikan di sini keterangannya AS ya. Aktif, statik. Nah, langsung kita tes untuk koneksi ke Ethernetnya apakah kita sudah dapat atau belum. Kita ping ke 88. Nah, sudah tersambung. Jadi seperti itu untuk konfigurasi statiknya. Nah, nanti untuk hari ini mungkin ini aja dulu ya, konfigurasinya semuanya dicoba sampai bisa. Jadi kita settingnya menggunakan yang ini tanpa menggunakan DHCP client. Kalau misalkan kalian bisa, saya mah bisa pakai DHCP client juga, jadi ada double, ada route sama DHCP client. Ya boleh juga kalau bisa. Tapi biasanya kalau seperti itu ada tabrakan biasanya. Jadi kan mau pakai statis kok ada yang otomatisnya gitu. Jadi kita pilih ya ini setting aja seperti itu. Oke,